Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Saifullah dari Teknik Geologi FITB ITB. Akan menyampaikan kuliah GL 4015 Penginderaan Jauh Geologi. Topik 14, Praktik Analisis Citra DIM. Segmen 4, Tugas Praktik DIM. Target dari praktik kali ini adalah identifikasi struktur geologi dengan data DIM. Tugasnya, pertama, unduh dan gunakan data di DEMNAS. Data DEMNAS dengan resolusi sekitar 9 meter ada di tautan berikut. Yang kedua, subset data DEMNAS yang sudah diunduh tersebut seluas ROI kajian sebelumnya. Ketiga, buat peta berbayang atau shaded map dari 4 penyinaran yang berbeda. Keempat, deliniasi kemungkinan keberadaan struktur geologi gunung api berupa kelurusan atau lineament dan juga kelengkungan atau sirkular. Alat yang akan digunakan pertama adalah data DEMNAS 9 meter. Yang kedua, program QGIS atau sejenisnya. Proses yang akan dilakukan, pertama, buat peta berbayang dengan arah penyinaran 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, dan 135 derajat dengan elevasi penyinaran 50 derajat. Kemudian, buat kontur dengan interval 20 meter untuk data DIM yang diperoleh. Kemudian, kombinasikan antara peta berbayang dan juga kontur dalam menarik kelurusan maupun sirkular fitur yang ada di data DIM yang sudah dibuat shading atau berbayang. Berikutnya akan dijelaskan bagaimana memvisualisasikan data DIM. Karena pada dasarnya, pada prinsipnya, data DIM berupa angka nilai ketinggian, sehingga agak sulit untuk bisa menganalisisnya secara visual. Di sini akan dijelaskan bagaimana membuat peta shaded atau peta berbayang. Kemudian bagaimana cara menginterpretasikannya secara visual dari peta berbayang tersebut. Data DIM sebenarnya adalah visualisasi dari topografi. Data DIM ini tersimpan dalam bentuk spasial XYZ dengan informasi ketinggian berada pada Z atau koordinat Z-nya. Visualisasi 3 dimensi ini akan mempermudah dalam analisis morfologi tentu saja, tetapi cukup sulit dalam analisis spasial yang luas. Hubungan antar unit morfologi produk gunung api ini akan lebih mudah kalau ditampilkan dalam peta 2 dimensi, yaitu dalam bentuk shaded nantinya. Ekstraksi topografi dari data DIM ini dilakukan untuk analisis tingkatan ataupun fasies atau unit untuk produk gunung api. Jadi tugas ini kita akan mengarahkan mengekstraksi fisis atau mengekstraksi produk vulkanik yang terkait dengan tingkatan-tingkatan tadi sampai ke unit. Kalau Anda juga akan menganalisis fasies juga silahkan. Itu akan memberi nilai lebih lagi dari untuk laporan yang Anda buat. Ini adalah mekanisme bagaimana sebenarnya program membuat peta berbayang. Prinsip dasarnya bahwa peta berbayang kita memberi penyinaran terhadap topografi. Seolah-olah ini adalah sinar matahari pada saat memberikan cahaya pada topografi tertentu. Sehingga topografi tinggi akan memberikan kesan bayangan. Kesan bayangan ini akan memberikan gambaran bahwa di situ topografinya tinggi. Bagaimana pembuatannya? Pembuatannya sebenarnya sederhana, menggunakan rumus seperti ini. Ada cosinus incident angle terhadap elevasi, sinus elevasi, terhadap cosinus kemiringan lereng, cosinus elevasi lagi, dan juga terhadap cosinus azimat dan aspek. Nah, di sini ada istilah azimat. Azimat ini diambil dari arah utara. Jadi misalnya ini arah utara. Saya beri tanda begitu ya. Arah utara peta. Nah, penentuan azimat ini artinya berapa derajat dari utara.
Kalau dia ke arah utara, arah pencahayaannya, maka dia akan 0 derajat. Tapi begitu pencahayaannya beralih sekian derajat ke arah east, begitu ya, misalnya ini 225 east, maka pencahayaan diambil dari arah ini. Hanya di sini perlu diperhatikan ketinggiannya berapa atau elevasinya berapa. Nah, ininya disebut dengan elevasi. Jadi azimat itu arah dari utara, elevasi itu ketinggian dari arah penyinarannya. Yang tadi tugasnya adalah 40 derajat. Maka inilah 40 derajat dari garis datar. Sehingga kalau dia 90 derajat artinya pengambilannya secara vertikal. Nah, di sini. Jadi nanti kita akan lihat apa perbedaannya kalau pengambilan pencahayaannya itu berbeda. Ada hal yang perlu diperhatikan sekali pada saat kita akan membuat peta berbayang, yaitu koreksi digital untuk data DEM. Data DEM umumnya dalam koordinat atau degree di sini. Jadi koordinatnya itu dalam degree atau decimal degree. Sedangkan elevasi itu dalam meter di sini. Sehingga di sini kita harus mengadjust Z faktornya itu. Faktor elevasi yang tertera di dalam DEM. Misalnya, untuk di latitude 0, begitu, sampai dengan 10 ini, maka Z faktornya sebesar ini. Ya. Latitude 10 misalnya, maka Z faktornya seperti ini. Apa maksudnya? Maksudnya ini dikalikan dengan komponen Z dari data DEM kita. Jadi ini akan mendapatkan faktor koreksi yang benar sehingga peta berbayang kita akan menjadi sesuai atau semestinya. Karena tanpa melakukan koreksi ini, maka hasil dari peta bayangan kita itu tidak akan bagus. Artinya akan terlalu banyak bayangan karena Z faktornya tidak sesuai dengan X dan Y-nya, Y koordinatnya. Maka di sini perlu diperhatikan, Anda ada di latitude berapa? Maka gunakanlah Z faktor yang sebesar itu, yang ada di sini. Silakan nanti Anda gunakan. Berikut ditunjukkan data DEMNAS yang sudah dibuka di program QGIS dan menu pembuatan peta berbayang atau hillshade. Pada tampilan layar menu hillshade, muncul beberapa parameter yang harus diisi. Parameter pertama yang harus ditentukan adalah input layer dengan mengarahkan ke layer DEMNAS. Kemudian, Z faktor disesuaikan dengan tabel sebelumnya. Selanjutnya, arah azimut penyinaran dari utara ditentukan dengan sudut 0, 45, 90, dan 135. Setelah itu, elevasi arah penyinaran ditentukan sebesar 50 derajat. Kemudian, jangan lupa simpan file dalam folder yang diinginkan. Setelah semua parameter disetting, kemudian proses bisa dimulai dengan mengklik menu Run. Berikut ditunjukkan hasil pemrosesan peta berbayang menggunakan QGIS untuk 4 arah penyinaran yang berbeda. Keempat peta berbayang ini dijadikan sebagai dasar dalam pengidentifikasian kelurusan dan kelengkungan yang diinterpretasikan berkorelasi dengan struktur geologi. Demikian kuliah GL 4015 Penginderaan Jauh Geologi. Kita akan bertemu kembali pada segmen berikutnya. Terima kasih.